Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nasrullah, mahasiswa PPG kategori 1 angkatan 1 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Dalam video ini saya menampilkan aksi 1 pertemuan 1 praktek pengalaman lapangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan siapkan. Yakub, dilanjutkan berdoa. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat semua adik-adik? Ada yang semalam begadang? Iya. Begadangnya belajar ya? Belajar apa main game? Belajar. Baik, hari ini kita melakukan pembelajaran. Bapak cek dulu kehadirannya ya. Ada yang nggak masuk hari ini ya, mungkin karena kita waktunya ini mungkin izin ya. Baik, terima kasih adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita ya terhadap Indonesia ini, negara Indonesia ini, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Siap? Nanti kita nyanyi bersama-sama dengan semangat. Baik, Bapak siapkan dulu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu nasional semakin menambah cinta kita ke tanah air ya. Adik-adik, hari ini akan kita mulai pembelajaran. Hari ini belajar apa kita? Mata pelajarannya? IPAS ya, IPAS karena kita sudah kurikulum merdeka, makanya IPA dan IPS digabung menjadi satu, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita mempunyai sebuah tujuan pembelajaran hari ini. Akan seperti apakah nanti kalian setelah belajar hari ini dan besok? Mari kita bersama-sama membaca tujuan pembelajaran pada hari ini.
Coba kelompok yang sebelah sana. Silakan dibaca. Yakub dipimpin. Bareng-bareng. Oke, baik. Yang kedua kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Dapat membandingkan akar, batang, serta daun dengan baik. Nanti pembelajaran akan kita lakukan dengan cara diskusi. Nah, sebelum melakukan diskusi, kita sudah membagi kelompok ya. Sudah membagi kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan tentukan sendiri namanya. Sudah disiapkan namanya? Sudah. Kelompok yang pertama, apa namanya? Singkong. Kelompok singkong. Yang kedua, kelompok tirek. Kelompok yang ketiga, kelinci. Makannya apa kelinci? Wortel. Kelompok yang terakhir, Mela, suaranya kucing bagaimana Mela? Oh, itu sapi Mela. Oke, baiklah. Kita lanjut ya. Oke. Kalian perhatikan, Bapak sudah membawa sebuah pohon tumbuhan. Di sini ada 1 pohon apa? Banyak ya. Yang kedua ada apa lagi? Bayam. Oke, apa perbedaannya tumbuhan dengan manusia? Ada yang tahu? Perbedaannya? Tumbuhan nggak punya tangan, manusia punya. Sekarang persamaannya apa? Noval? Tumbuhan hidup, manusia hidup. Apakah kalau manusia mati, apakah tumbuhan bisa mati? Bisa. Berarti persamaannya sama-sama hidup. Perbedaannya, tumbuhan nggak punya kaki, manusia punya kaki. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan di layar. Di sini ada sebuah percakapan ya. Di sana Agus bertanya sama Mara. Mara, kamu suka sayuran nggak? Jawabnya Mara, aku suka sayuran dan buah-buahan. Terus kemudian di sini ini Yakub ya ini ya. Udara atau oksigen yang kita hirup juga dari tumbuhan, katanya Arsa. Arsa menjawab, nasi yang kita makan juga berasal dari tumbuhan loh. Tahu nasi kan? Iya, berasal dari tumbuhan apa? Tumbuhan padi, pinter. Nah, kemudian Meike menyimpulkan, Meike di sini Meike. Wah, berarti tumbuhan sangat penting untuk kita semua. Penting nggak? Sangat penting. Coba sekarang kalian bayangkan di wilayah kita, di daerah kita ini tumbuhannya hilang semua. Nggak bisa bernapas. Terus ada lagi, Zahra, nggak bisa makan, kurus nanti kamu ya. Terus ada lagi Mara, kalau tumbuhan nggak ada, hilang, nggak ada udara, kambingnya nggak makan ya. Nah, itulah adik-adik pentingnya tumbuhan untuk kehidupan manusia. Coba perhatikan, tumbuhan adalah sumber kehidupan. Kalau tidak ada tumbuhan, maka tidak ada kehidupan. Sekarang Bapak simpulkan begini, misalkan tumbuhan menghasilkan oksigen, manusia bernapas butuh. Kalau oksigen hilang, manusia akan mati. Selesailah kehidupan kita, ya enggak? Iya, itulah pentingnya tumbuhan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Apa yang akan kita pelajari? Tumbuhan adalah sumber kehidupan. Kemudian apa saja yang akan kita dalami? Bagian tubuh tumbuhan. Tadi katanya siapa tadi? Rafa ya. Rafa bilang tumbuhan nggak punya kaki Pak. Ya. Tapi kata Arsa, Noval, tumbuhan juga hidup. Nah, begini. Persamaan manusia dan tumbuhan itu sama-sama hidup. Kalau orang hidup pasti ada tangan, ada mulut, ada kaki. Sama, tumbuhan juga mempunyai bagian tubuh. Coba perhatikan, bagian
tubuh. Oke, Bapak contohkan. Di sini ada pohon singkong, ya. Coba kalian perhatikan, ada apa saja? Oke, akar, batang, daun. Nah, ini kan mempunyai fungsi masing-masing seperti tangan kita. Tangan fungsinya untuk apa? Bekerja, memegang, makan, ya. Begitu juga dengan daun. Daun mempunyai fungsi masing-masing. Sekarang begini, apabila tanaman kita potong, akarnya kita buang, hidup apa enggak? Sama dengan kita, kalau ini dipotong, hidup apa enggak? Iya, jadi kesimpulannya apa ya, Sob? Tumbuhan juga memiliki bagian tubuh. Oke, baik, nanti kita akan pelajari ya satu persatu apa itu daun, batang, dan akar. Pastinya semua tumbuhan berbeda-beda. Manusia juga berbeda-beda. Tangannya ada yang kecil, ada yang tubuhnya ada yang kecil, Miftah. Ada yang besar. Iya, beda. Oke, kita lanjut. Yang pertama, bagian-bagian tumbuhan yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah apa tadi? Pohon bener, Zahra. Ini adalah pohon tomat. Pohon tomat itu juga memiliki bagian tumbuhan. Oke. Mari kita lihat. Yang pertama, daun. Kelihatan yang belakang? Ya, coba Purnomo. Apa yang ditunjukkan ini? Daun. Oke, coba gantian. Zahra, apa fungsinya daun? Kelihatan nggak? Agus, dibantu. Dibaca semuanya, dibaca semua. Iya, daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan kalau manusia bernapas pakai apa? Kalau tumbuhan pakai lewat daun. Di dalam daun nanti ada yang namanya stomata. Kayak ada lubang-lubang kecil itu untuk masuk udara, ya. Ini adalah fungsi daripada daun. Apa berikutnya, Mela? Setelah daun apa tadi? Batang. Sekarang perhatikan. Selanjutnya adalah batang. Bapak kasih contoh di pohon singkong ini, batang yang mana? Yang tengah, yang mana? Ini batang. Oke, ini batang. Batang mempunyai fungsi. Coba perhatikan ke sana. Batang berfungsi sebagai penyokong, penyangga. Tahu? Penyangga. Dan mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun serta mengedarkan makanan ke daun, dari daun ke seluruh tubuh bagian. Coba perhatikan. Akar ini akan sampai ke daun, dia akan melewati batang. Lewat sini airnya masuk dari sini sampai ke batang, baru nyampe ke daun. Kalau batang nggak ada, bisa hidup nggak tumbuhan? Iya, berarti sangat penting adanya batang. Batang pun ada macam-macam ya. Batang ada macam. Coba kalian perhatikan. Bayam sama singkong beda nggak batangnya? Bedanya di apa? Batang kering, bayam batang. Iya, betul ya Yakub ya. Singkong batangnya kering ataupun keras, bayam batangnya basah. Ketika kita iris itu banyak kadar air, sehingga kalian seneng kan kalau bayamnya di bening kan? Ya, oke, itu batang ya. Adik ya, kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah akar. Ini bagian tumbuhan yang ada di dalam mantap Zahra, di dalam tanah, tidak terlihat. Kalau kita cabut baru kelihatan ada akarnya. Kalau nggak ada akar nggak bakal hidup. Coba kalian
ambil tumbuhan, dipotong, masukkan ke tanah. Nanti kering dia ya. Oke, sekarang perhatikan akar. Coba Mega dibaca. Akar berfungsi sebagai pelekat struktur tumbuhan serta penghisap air dan cairan dari dalam tanah. Iya, menghisap zat hara akar. Berarti tumbuhan itu yang mencari makan adalah akar. Lewat akar mencari air dan zat hara. Tapi ada juga akar berfungsi biar tumbuhannya kokoh, nggak ambruk. Ngerti ambruk? Kalau akarnya kecil, kena angin ambruk nggak? Kalau akarnya besar, kena angin, dia akan kokoh berdiri. Itulah akar ya. Adik-adik, berapa yang akan kita pelajari? 1, 2, 3. Ya, itu yang akan kita pelajari. Ada pertanyaan? Ya. Paham? Mantap kali, paham semua ya. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama kita bahas adalah akar. Akar ada 2 jenis. Akar serabut, Yakub. Apa Marah? Akar serabut dan Oke, coba perhatikan gambar. Di sini ada akar tunggang. Ini ada akar. Apa perbedaannya? Iki arang-arang, lah iki rempet. Bahasa apa itu? Ya, akar tunggang itu bentuknya dia ke dalam besar ke dalam tanah. Kalau akar serabut kecil-kecil tapi banyak ke samping. Ini jenisnya ada 2. Semua tumbuhan mempunyai akar, bisa berbeda-beda. Coba perhatikan. Pohon singkong mempunyai akar serabut. Ini serabut ya, akar serabut. Ini juga bisa jadi bahan makan. Akarnya fungsinya double. Punya fungsi untuk cari makan air, juga bisa dimakan oleh manusia. Kemudian kalian perhatikan pohon bayam atau pohon bayam. Ada nggak akar yang besar yang kita sebut tadi? Ada nggak cara? Ada. Ini ya, coba perhatikan. Kelihatan nggak? Nih, yang tengah ini ya. Ini yang disebut akar tunggang ya. Dia besar terus lurus ke bawah. Itu disebut akar tunggang. Oke, paham ya? Kemudian di ujung akar itu bentuknya seperti ini. Di ujung akar ya, ini bentuk akar. Nanti kalian pulang nyabut tumbuhan, dilihat akarnya ya. Oh iya benar kata Pak Anas gitu ya. Oke, lanjut. Apa sih fungsinya rambut-rambut itu? Untuk memperluas daerah penyerapan air. Pernah kalian lihat nggak ada tumbuhan tapi ada akar? Akar itu akan kemana-mana mencari air gitu ya. Oke, sekarang pahami. Ini sebuah pohon akan mudah tumbang apabila akarnya tidak kokoh. Ada angin, hujan, ambruk, tumbang karena akarnya tidak. Tapi kalau akarnya kokoh seperti ini akan memperkuat tumbuhan berdiri ya. Oke. Kemudian apa ini? Apa Sandi? Singkong. Ya, pernah lihat? Pernah makan? Enak enggak? Iya, akar ini sebenarnya. Singkong itu adalah akar, oyot ya. Dia berfungsi ganda. 1, fungsinya untuk mencari makan tumbuhan singkong. Yang kedua, menyimpan bahan makanan. Pernah makan jeruk? Mangga? Tumbuhan mangga menyimpan makanan di buah. Kalau singkong menyimpan makanan cadangan di akar. Kelinci? Pernah makan wortel kelinci? Iya, wortel itu juga merupakan sebuah akar. Sama dengan singkong. Apalagi tadi? Muntul. Ya, kata Noval muntul. Sama, ya Miftah. Muntul itu juga akar. Ya, berarti kita makan akar. Oke. Lanjut. Sekarang jenis batang. Tadi kata Yakub, batang ada 2.
batang kering, batang basah. Contohnya dari pohon singkong sama bayam. Sekarang kita perhatikan, batang itu ada yang keras sekali, seperti pohon-pohon yang ada di rumah kita. Bisa dibuat lemari, pintu, jendela, itu batang. Tapi ada juga batang yang empuk, tahu empuk? Lunak. Biasanya ada di bayam, kangkung, apalagi yang batangnya lunak? Sawi. Kangkung sudah tadi. Bawang, ada batangnya bawang ya. Oke, itu ya. Ini contohnya pohon yang batang berkayu. Coba kita tengok di lingkungan sekolah kita, adakah pohon yang punya kayu? Itu ada? Ada lagi? Ya, samping rumahnya Purnomo itu ada pohon jati. Batangnya sangat kuat dan keras. Oke, lanjut. Apa yang kedua? Ya, ini adalah contoh batang basah. Seperti kata Yakub tadi. Batang basah ini sangat lunak, bisa diiris pakai peso. Coba kalau kayu jati diiris pakai peso. Keras nggak? Iya, ini jenis batang yang kedua yaitu batang basah. Kemudian yang ketiga, daun. Coba perhatikan, fungsi daun apa tadi? Fotosin, bernapas, terus apa lagi? Organ pernapasan. Coba kita perhatikan daun. Di daun ini ada nama-namanya juga. Coba tulang daun, kelihatan? Nah, tulang daun. Biasanya kalau daun dimakan ulat itu tinggal tulang-tulangnya saja, ya. Kayak ikan dimakan Yakub. Tinggal tuh tulang. Ada tangkai daun. Ada helai daun. Yang biasanya dimakan ulat itu helainya. Tangkainya kalau jarang makan ikan tulang-tulangnya. Itu daun ya. Oke. Daun umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau? Apa? Dua apa? Apa? Iya, pinter Yakub. Enggak ada yang tahu, Yakub aja yang tahu. Karena daun mempunyai zat klorofil atau zat hijau daun. Zat hijau daun. Makanya secara umum daun itu berwarna hijau. Coba perhatikan di ladang-ladang, adakah yang berwarna merah? Ada, tapi sedih. Pada umumnya berwarna hijau. Oke, dapat kita simpulkan hari ini. Apa pertanyaan awal tadi kita? Apa persamaan tumbuhan dan manusia? Sama-sama perbedaannya. Ayo, perbedaannya. Perbedaannya. Tidak bisa berbicara. Oke. Sekarang kita simpulkan begini. Misalkan Wildan lapar. Wildan lah. Kalau lapar apa solusinya? Zara cepet banget kalau urusan makan ya. Kalau lapar maka kita akan kemana kita jalan? Buat makanan. Kalau tumbuhan laparkah? Tumbuhan lapar nggak? Lapar juga tumbuhan. Kemudian kemana tumbuhan kalau lapar? Mencari. Iya, itulah bedanya manusia dengan tumbuhan. Kalau manusia lapar akan mencari makanan. Kalau tumbuhan dia membuat makanan sendiri, nggak kemana-mana. Di mana membuatnya? Di daun. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu perbedaannya. Persamaannya sama-sama mempunyai anggota tubuh. Oke, lanjut. Jenis-jenis tulang daun. Coba perhatikan. Daun singkong, sama nggak dengan daun bayam? Enggak. Sama nggak? Enggak. Bedanya apa? Daun singkong menjari, seperti jari tangan kita. Kalau daun bayam menyirit.
Mirip. Kayak ikan ya. Ya, beda ya. Jadi daun itu setiap tumbuhan berbeda, Be. Oke, sekarang silahkan simak, kemudian pegang pulpennya, catat terkait tulang-tulang daun, ya. Yang pertama yaitu tulang daun menyirip. Menyirip itu bentuknya seperti ini. Pernah lihat pohon mangga? Ya, bentuk daunnya seperti ini, daun mangga. Dia termasuk tulang daun menyirip. Kemudian pohon apa? Jambu. Masih sama dengan mangga. Jenis daunnya atau tulang daunnya masih sama. Ingat-ingat, daun yang bentuknya sama tulangnya adalah mangga dan jambu. Kemudian selanjutnya tulang daun. Nah, ini ya tadi apa yang Yakub lagi ya? Yang menjari. Oke, perhatikan daun apa saja? Daun singkong, daun bentuknya seperti jari-jari tangan. Cuma kalau jari tangan itu ada 5, kalau daun singkong ya bisa 5, bisa 6. Itu bentuk tulang daun yang bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari tangan. Oke, bisa dibedakan dari yang pertama tulang daun menjari sama apa yang pertama? Tulang daun mirip. Menyirip, menjari. Kalau menyirip ingat-ingat aja ikan. Nyirip, oh berarti kayak ikan. Kalau menjari seperti tangan. Kemudian tulang daun melengkung. Tahu melengkung? Melengkung itu enggak lurus ya kan? Ya, melengkung. Kita lihat. Pernah lihat tumbuhan itu? Rafa, pernah lihat di mana? Di sungai. Di sungai, mancing berarti kamu ya? Apa namanya? Gus, namanya apa? Yang di sungai itu? Eceng gondok. Dia mempunyai tulang daun melengkung. Daunnya itu melengkung. Oke. Bentuk tulang daun melengkung seperti garis-garis lengkung. Ujung-ujung tulang daun terlihat menyatu. Ini jenis daun dengan tulang melengkung. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau suruh memperhatikan sesuatu daun, ini tahu daunnya ini tulangnya apa? Ini jenis tulang melengkung. Ya. Kalau daun singkong melengkung enggak? Enggak. Dia Menjari. menjari. Oke. Kemudian selanjutnya tulang daun sejajar. Sejajar tahu toh? Kita pernah belajar matematika dari sejajar. Satu arah. Kalian pernah minum es tebu? Pernah lihat pohon tebu? Di pojok tugu ada? Pernah lihat daunnya? Lurus? Iya, itu adalah contoh tulang daun ini daun apa? Jagung. Miftah tahu karena bapaknya Miftah jagungnya lebar ya. Ini daun jagung, kemudian daun padi. Lurus apa melengkung apa menjari? Lurus atau sejajar. Ini jenis tulang daun yang sejajar. Baik, anak-anak bisa dipahami materi hari ini? Nah, untuk lebih memahami, nanti kita akan menyaksikan sebuah video dari Bapak ya. Bapak sudah membuat video, nanti kalian cermati, kalian amati, nanti buatlah pertanyaan terkait video tadi dan materi yang sudah Bapak sampaikan. Bentar, Bapak atur dulu ya, biar ada suaranya. Kalian amati, pahami videonya, nanti catat apa yang sekiranya penting untuk pendalaman kita ya. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan di bumi. Karena semua makhluk hidup di bumi membutuhkan tumbuhan. Adik-adik, coba perhatikan. Di dalam tumbuhan ada daun yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Ada buah yang bisa dimanfaatkan untuk manusia.
berupa sumber vitamin. Coba bayangkan, ketika di bumi ini tidak ada tumbuhan, apa yang akan terjadi? Tumbuhan menghasilkan buah, menghasilkan obat-obatan, menghasilkan kayu untuk membuat rumah ataupun pintu ataupun jendela. Manusia juga bernapas, membutuhkan oksigen. Coba perhatikan video. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang ada di daun. Ketika tumbuhan mati, apa yang akan terjadi? Manusia tidak akan bisa bernafas. Nah, tumbuhan sama dengan kita, manusia ataupun hewan, memiliki bagian tubuh tumbuhan. Coba perhatikan, tumbuhan memiliki bagian dua. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang ada di dalam tanah. Sedangkan pucuk itu ada di atas tanah, itulah bagian tumbuhan. Akar berfungsi untuk mencari mineral ataupun air yang ada di dalam tanah. Akar berbentuk ujungnya itu seperti jangkar, yaitu akan melebarkan mencari daerah-daerah yang ada air. Coba perhatikan video. Air akan diserap melalui akar, kemudian akan dibawa ke daun melalui batang. Karena di batang itu ada rongga-rongga yang bisa membawa air. Akar ada juga yang dijadikan makanan seperti wortel, ya. Kemudian tumbuhan ini dibagi menjadi dua bagian, ada di dalam tanah, adapun yang di atas tanah yaitu pucuk. Oke, tunas. Tunas ini adalah tumbuhan baru. Setiap tumbuhan yang berkembang, dia akan mendapatkan tunas. Tunas akan menjadi daun ataupun ranting. Coba perhatikan di tumbuhan ini. Ada daun, ada batang, ada buah, ada bunga. Ini bagian tubuh tumbuhan yang ada di atas tanah, ya. Bisa kita lihat. Sebuah tumbuhan yang lengkap akan memiliki keseluruhan. Coba kita lihat batang. Batang memiliki fungsi untuk membawa air yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga menjadi kokohnya tumbuhan tegak berdiri. Dia tidak ambruk ataupun tidak roboh. Ini adalah fungsi batang. Selain dia membawa air ke dalam atau menyampai ke daun. Kemudian, perhatikan adik-adik di dalam video, ada air itu akan diserap akar lalu melewati batang kemudian sampailah ke daun. Seperti itulah usaha tumbuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika kita menyiram air, maka siramkanlah ke tanah, jangan siramkan ke daunnya, karena tanah akan diserap oleh oleh akar. Coba sekarang perhatikan, ketika air diserap, melakukan fotosintesis di daun, maka daun pun akan berkembang, akan tumbuhlah daun yang baru di ranting-ranting. Coba perhatikan video. Ada daun yang tumbuh setelah adanya air. Okay? Daun biasanya berwarna hijau. Kenapa hijau? Karena ada klorofil ataupun zat hijau daun. Yang di daun ini juga akan dihasilkan sebuah oksigen yang sangat penting dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas. Okay? Oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Manusia bernapas menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan. Coba simak dalam video. Ada apa aja di daun? Di tumbuhan, di dalam daun itu ada stomata. Stomata itu berbentuk seperti bolong-bolongan ataupun yang untuk keluar masuknya udara, ya, seperti ada lubang-lubang kecil itu untuk keluar masuk udara. Oke, selanjutnya bunga. Setiap tumbuhan memiliki bunga karena bunga ini adalah bagian tubuh tumbuhan yang sangat indah. Bunga ada dua, ada bunga jantan, ada bunga betina. Ketika tumbuhan mempunyai dua jenis bunga, maka dia akan menghasilkan buah. Tapi ketika bunga itu hanya bunga jantan, maka tidak akan menghasilkan buah. Coba perhatikan, bunga ini mengalami penyerbukan dibantu oleh hewan lain seperti lebah. Lebah akan datang menghinggapi bunga. Ketika lebah menyentuh kepala butik, maka serbuk sari akan jatuh. Nah, disitulah akan terjadi penyerbukan, kemudian menghasilkan buah. Buah yang bisa kita makan, menghasilkan vitamin yang bisa dikonsumsi, bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Itulah kenapa tumbuhan sangat penting fungsinya untuk manusia dan makhluk hidup khususnya di bumi. Nah, dari mana asal tumbuhan? Coba perhatikan video. Tumbuhan itu akan ada ketika kita menanam biji. Biji itu ada di dalam buah, ya. Biji di dalam buah, nanti ketika biji itu ditanam, maka akan tumbuh lagi tanaman baru. Nah, seperti itulah setiap biji akan menghasilkan satu tanaman ataupun satu tumbuhan.
Sudah diamati videonya? Daun kenapa berwarna hijau? Ada zat klorofil yang menciptakan daun menjadi warna hijau. Oke. Baik, adik-adik anak-anakku kelas 4 ya. Selanjutnya untuk lebih mendalami terkait bagian tubuh tumbuhan, kita akan membuat sebuah proyek atau membuat sebuah produk tentang tumbuhan ya. Bentuknya seperti ini. Oke, terlihat? Ya, untuk kita lebih memahami apa itu fungsi daripada bagian tubuh tumbuhan, nanti kita akan membuat sebuah proyek ataupun produk memakai kertas karton ya seperti ini. Nanti ada gambar tumbuhannya apa, nanti kita bagi. Kemudian nanti ada bagian tubuhnya, lalu kalian rincikan atau deskripsikan daun. Misalkan kalian nanti dapat daun singkong. Daun singkong itu jenis tulangnya apa, manfaatnya apa, dan lain. Yang belakang terlihat, nanti kita buat secara kelompok ya, diskusi secara kelompok. Nah, tapi ini akan kita lakukan di pertemuan yang kedua, bukan hari ini ya. Hari ini kita mempunyai tugas menyelesaikan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Sudah? Mbak dilihat LKPD-nya? Di LKPD itu nanti kalian membuat sebuah rangkuman tumbuhan yang akan kita bagi nanti. Nah, kemudian di pertemuan kedua nanti kalian akan membuat ini. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini namanya Laskar Pitu. Apa Zahra? Laskar Pitu adalah lembar siswa berkarya pintar tumbuh. Jadi diharapkan nanti kalian setelah membuat proyek ini kalian memahami fungsi daripada bagian tubuh tumbuhan. Oke, sekarang kita buat dulu kesepakatan. Bapak sudah menyiapkan ada 4 tumbuhan. Yang pertama tumbuhan singkong yang sangat banyak ya di lingkungan kita. Yang kedua kita buat bayam saja. Yang ketiga pohon kelapa. Yang keempat ada yang punya? Ajukan. Ayo. Singkong, bayam, pohon kelapa, kemudian pepaya. Jagung apa pepaya? Jagung. Oke. Singkong, bayam, kelapa, jagung. Ingat-ingat urutannya. Singkong, bayam, kelapa, jagung. Oke. Sekarang kelompok dari singkong, kelompok dari tirek, kelinci, sama kelompok kucing. Silahkan ke sini satu-satu. Perwakilan. Kita suit dulu untuk pembagian jenis tumbuhannya. Satu aja, satu perwakilan. Oke. Ayo. Kelinci, Reva. Sini nggak apa-apa Reva ya. Oke, sekarang Bom Pimpah dulu. Bom Pimpah, nanti yang dapat pertama singkong. Yang menang pertama singkong. Oke, cara dapat tumbuhan singkong. Tulis di LKPD-nya, kalian akan merangkum tumbuhan singkong. Kemudian yuk lanjut. Apa itu? Bayam. Oke, Reva. Bayam. Kelompok kelinci biasanya wortel ya. Ini dapat bayam. Kemudian sweet. Iya, dapat pohon kelapa. Yang terakhir dapat jagung. Sudah ya, sudah terbagi ya. Itu nanti yang akan kita buat Laskar Pitu. Misalkan nih, tirek dapat jagung. Nanti kalian akan menggambar pohon jagung. Kemudian daunnya seperti apa, akarnya berbentuk apa, ya. Begitu juga dengan kucing. Kucing dapat singkong. Berarti nanti kalian akan menggambar sebuah tumbuhan singkong. Sudah paham? Nanti di karton. Nanti kita sediakan ya, kita siapkan kartonnya. Sudah ya, selesai ya, catat. Tumbuhannya sudah dicatat? Sudah dicatat, kemudian kita membuat jadwal. Siapkan kertas. Kita membuat jadwal untuk membuat proyek kita. Siapkan kertas. Satu lembar saja, siapkan kertas.
satu lembar kertas, kemudian dibuat 2 kolom. Dibuat 2 kolom. Dibuat 2 kolom. 2 kolom yang pertama jadwal untuk hari ini. Pertemuan ke-1. Satu aja yang nulis, nggak usah semua, satu aja. Kita diskusi ya. Kita diskusi. Rafa apa Rafa yang buat? Rafa buat 2 kolom, pakai, kalau nggak ada penggaris boleh pakai buku. Dibuat 2 kolom. Ya, 2 kotak, 2 kolom. Kolom yang pertama judulnya pertemuan ke-1. Kolom yang kedua judulnya pertemuan kedua. Oke. Sudah? Satu aja yang nulis, kita diskusi. Satu aja yang nulis. Yang kolom pertama pertemuan ke-1. Oke, kolom yang pertama pertemuan ke-1. Kemudian kolom yang kedua pertemuan kedua. Dibatas di tengah, jadi ada dua kolom. Bawahnya agak panjang ya, nanti isinya kan banyak itu. Bawahnya agak panjang. Kita bersama-sama menyusun jadwal untuk pembuatan proyek. Oke, sudah selesai. Kemudian pertemuan pertama tadi sudah menentukan ya, tulis menentukan jenis tumbuhan. Pertemuan pertama 1, menentukan jenis tumbuhan. Tadi sudah ya? Sudah, jadi sudah masuk rencana, sudah terlewati. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita siapkan kalau ingin membuat sesuatu? Butuh kertas, butuh pewarna. Berarti itu termasuk apa? Peralatan. Yang kedua, menyiapkan peralatan. Menentukan tumbuhan sudah, kemudian menyiapkan peralatan. Coba lihat ke layar. Lihat ke layar, ada? Mempersiapkan Oke. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan LKPD rangkuman. Yang ketiga, menyelesaikan LKPD rangkuman. Sudah, kemudian di pertemuan yang kedua, di kolom yang kedua. Nah, yang kedua Rafa. Yang kedua, tuliskan di sini. Yang kedua, membuat proyek di pertemuan kedua. Di sini Mara, di sini. Ya, lanjutan di sini. 1, ini pertemuan kedua kan? 1 tulis di sini. Membuat proyek Laskar Pitu. Apa Laskar Pitu, Noval? Lembar siswa berkarya pintar tumbuhan lali. Sudah ya? 1 ya? 1 membuat proyek. Kemudian nomor 2, kita lanjut kedua aja Yakub, nanti bisa nyusul ya. Yang ketiga, yang kedua, setelah proyek selesai, nanti masing-masing kelompok menampilkan ke depan atau mempresentasikan di pertemuan kedua. Dan hari ini ya, pertemuan kedua. Oke, sudah ya, pertemuan ke-1, kemudian pertemuan kedua. Kalau sudah, nanti jadwal itu bisa dikumpul. Besok kita sudah bisa mempersiapkan apa yang sudah ada di jadwal. Oke. Coba perhatikan, di sini sudah Bapak tuliskan peralatan yang akan kalian siapkan ya. Besok kita bersama-sama menyiapkan ini harus lengkap setiap kelompok agar tidak minjam sana minjam sini, harus lengkap. Besok kita usahakan ya. Oke. Oke. Sudah ya. Kemudian kalau jadwalnya sudah, jadwalnya disimpan dulu. Jadwalnya disimpan dulu, kita lanjut ke LKPD yang Bapak bagikan. Coba siapkan Reva. LKPD-nya sudah? Tulis nama kelompoknya. LKPD-nya tulis nama kelompoknya. Sudah? Mara, nama kelompok sudah ditulis? Noval, besok kita cari bareng-bareng peralatannya ya. Sudah ditulis nama kelompoknya. Kemudian bawahnya itu
bawahnya kalian tuliskan apa saja yang akan dicari nanti. Tuliskan. Apa aja yang akan dibawa besok? Alat tulis, kertas karton, gunting. Apalagi? Lem. Pewarna, terus karton. Kartonnya mau warna putih, mau kuning, nggak apa-apa ya. Polpen harus ada kalau polpen ya. Purnomo, ada di rumah gunting? Punya. Ya betul. Tuliskan alat-alat apa saja yang harus dipersiapkan di LKPD. Kemudian kawan-kawan yang lain, kalian menyiapkan materi yang sudah Bapak bagikan di bahan ajar tadi, nanti untuk merangkum tumbuhan yang sudah dibagikan. Kalau tadi kebagian apa? Bayam ya? Kalian rangkum tentang bayam ya. Yang singkong tadi kebagian singkong ya rangkum tentang tumbuhan singkong. Ini tablet di kantor. Tablet pojokan. Kuncinya kuncinya. Sudah lengkap peralatannya dituliskan. Pastikan semua perlengkapan nanti sudah ada. Kalau sudah, kita lanjut ke lembar kedua. Lembar kedua perhatikan. Apa tadi? Kelapa ya? Oke, kelapa. Kalian rangkum di sini jenis akar kelapa itu apa saja ya. Pohon kelapa itu mempunyai akar, bentuknya apa? Apa tunggang? Apa serabut? Kalian tuliskan di sini. Nah, fungsinya apa? Akar di pohon kelapa itu fungsinya apa? Kemudian selanjutnya seperti itu. Kalian bisa cari di bahan ajar ya. Nanti akan Bapak bagi. Maaf, Bapak lupa tadi ya mempersiapkan tabletnya ya. Oke. Sudah? Perlengkapannya sudah? Oke, lanjut ke lembar kedua. Lembar kedua apa dapat taman apa tadi? Kelompok kucing? Singkong. Oke. Singkong silakan tulis di sini akarnya itu jenisnya apa, kemudian fungsinya apa. Dituliskan di situ. Dara biasanya tulisannya yang bagus ya. Mela sukanya mikir aja dia Mela. Reva, sudah? Nah, untuk mempercepat kalian kerja masing-masing. Jadi kalian baca masing-masing lembar. Nanti satu orang merangkum di buku kalian ini, dituliskan di sini. Baru nanti dipindahkan ke sini. Boleh. Tulis di buku masing-masing, di buku masing-masing. Cari batang apa tadi? Tumbuhan apa? Bayam. Tumbuhan bayam itu seperti apa? Yakub, bareng-bareng kerjasama. Purnomo bantu. Purdadi. Dapat tumbuhan apa? Jagung. Oke. Tanaman jagung itu pernah lihat kan? Ya, punya akar kan? Ya, nanti disebutkan akarnya itu jenisnya akar apa. Kemudian batangnya itu batang apa? Tadi kan Yakub tahu kan? Jenis batang apa tadi? Basah sama kering. Batangnya itu kering apa basah kalau jagung? Tuh, nanti tuliskan di sini. Daunnya tadi bentuknya apa jagung itu? Dituliskan di sini. Kemudian yang terakhir apa yang terakhir? Iya, kalau singkong makanan cadangan ada di. Kalau jagung, ya diskusi Miftah dibantu. Ini geser ke sini, biar nggak jauh-jauh geser ke sini. Boleh ditulis di sini dulu, nanti dipindah boleh. Kalau kerja masing-masing, misalkan nih Purnomo mau cari akar, tulis di bukunya Purnomo. Nanti baru dipindah di lembar kerja ini, biar semua bisa kerja. Yo, apa Noval? Ya, ini kan sudah, oke. Alat-alat sudah dituliskan, kemudian ini disimpan dulu. Kita lanjut ke lembar yang kedua. Akar, dapat apa tadi? Kelapa. Kalian tuliskan di sini jenis akar dari kelapa itu apa saja. Nanti Noval tulis sendiri, kamu cari akar. Nanti Mara cari batang. Batang kelapa itu jenisnya apa? Fungsinya apa?
Nanti Mika ke daun, di kertas sendiri. Daunnya kelapa itu bentuk tulangnya apa? Fungsinya apa? Gitu. Dibagi-bagi. Nanti Agus cari makanan cadangan. Makanan cadangan di kelapa itu di mana? Kalau singkong tadi di akar. Kalau kelapa di mana? Di mana? Oke, baik ya. Sangat jelas ya anak-anak ya. Tinggal menyelesaikan. Nanti hasil rangkuman kalian akan dipindahkan di kertas karton. Tapi besok ya. Besok. Oke. Ayo Purnama, mana catatanmu? Ambil dari bahan ajar atau materi ya, di situ udah Bapak buatkan. Cari di situ, kalian pindahkan, kalian rangkum. Ayo satu-satu. Ada yang akar, ada yang batang. Cari di bahan ajarnya. Apa Agus cari apa? Buah, lagi mikir Agus ini. Jangan lama-lama mikirnya. Dibagi rata, cari sendiri-sendiri. Ini bagikan banyak ini lembarnya ini. Baik, sudah ya, sudah dibagi tugasnya. Gantian, Sandi juga boleh nulis ya. Sandi juga boleh nulis. Cari di ini Sandi, dicari di sini. Tadi apa? Tanaman apa? Semua boleh nulis, nanti baru dipindahkan ya. Biar cepat selesai, kita bergotong royong. Jangan Reva aja yang nulis. Sandi juga boleh nulis. Ya, tulisannya besar-besar nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca. Ayo, Yakub, sudah dapat berapa? Ada ini anak. Oke, Bapak sudah menyiapkan tablet ya. Kelompok mana dulu yang mau pakai tablet? Aku. Cari di Google. Tadi kelompok singkong dapat apa? Kelapa. Oke, silakan cari di sini jenis-jenis akarnya, jenis batangnya. Cari di Google. Marah, biasanya marah yang pintar Googlean ini. Ayo Noval, cari di sini. Misalkan nih akar pohon, coba ketik. Pohon, Agus pintar main game loh biasanya. Pohon kelapa. Mama ya pintar. Panah. Itu dituliskan, dapat dari situ ya. Ini dari Google kan dapat toh ini. Nah, tuliskan di lembar kerjanya apa hasilnya. Gantian ya, tabletnya tadi ada passwordnya.
Kemudian sini Zahra. Dapat tumbuhan apa tadi? Singkong. Singkong. Singkong nggak cari di Google aja, banyak tuh jenisnya singkong. Ya nggak gitu Zahra. Zahra kalau udah dapat HP aja cepet ya. Oke, cari di sini. Octavia, biasanya pinter Googlean. Nanti gantian ya, kabar ya. Gantian. Gantian pemakaian tabletnya gantian. Ketik ada kalau ini lama. Akar singkong. Jenis akar serabut. Tulis, Zahra yang nulis. Zahra yang nulis. Langsung ditulis di sini aja Zahra, nggak apa-apa. Sini langsung Zahra. Adalah Kena air ini. Kena air ini, gitu ini. Tengah-tengah. tulis bisa loh. Akar singkong. Itu gambarnya ya. Oke, kemudian cari lagi. Nggak usah, lanjutkan aja bawahnya. Jenis akarnya apa? Harus sabut. Didikte Okta. Langsung ditulis nah bawahnya. Atau bisa cari lagi nanti yang lainnya, di sini juga bisa nanti cari yang lain. Oke, kelompok singkong sudah dapat. Kalau untuk audionya susah, ketik aja Noval. Oke, sudah dapat. Ya, ini daun kelapa. Menjadi hiasan, jamur, keranjang sampah, sapu lidi, losong, ketupat. Juga. Bingkai lukisan. Nggak iso gimana? Nggak iso. Tabletnya nggak iso. Ayo tulis gantian, didikte, ada yang dikte, ada yang nulis. Ada yang dikte, ada yang nulis. Mara sudah nulis, Noval dilanjutkan aja tadi dikteannya itu. Sudah ya? Oke, sekarang Reva sudah ada di sini kan? Apa tadi tumbuhan apa? Bayam. Tadi bayam itu jenis akarnya apa tadi? Di sini ada bayam nih. Nih, pinter loh Rafa. Akar tunggang nih. Tulis Rafa. Tadi apa mana tulisannya? Akarnya jenisnya tunggang. Batangnya tadi apa? Batang apa Rafa? Iya, batang basah. Nanti ditulis ya semua ini ya. Ayo Rafa. Akarnya tunggang. Batangnya apa tadi? Basah. Udah ditulis? Ya, udah tulis. Berarti lanjut ke jenis apanya tadi yang ditanyakan? Daun. Daunnya nih tadi seperti apa daunnya? Tulangnya apa tadi? Sirip. Pinter loh Rafa. Ayo Sandi. Batangnya udah, daunnya udah. Terus fungsinya, kegunaannya daun apa? Tumbuhan bayam ini untuk apa gitu ya? Oke, sudah ya, sudah selesai ya. Oke, sekarang
periksa kembali nama-nama kelompoknya. Siapa tahu ada yang salah. Periksa kembali nama kelompoknya. Selesai. Oke, cek kembali nama-nama kelompoknya. Ya, cek kembali nama-nama, kan udah ditulis semua nih. Cek kembali nama-nama kelompoknya udah benar apa belum? Yang nggak selesai ya. Lanjut nanti. Ya, Bapak. Cek kembali nama kelompoknya sudah. Sudah marah. Nah, ini udah dapat, tinggal disalin ya. Yang oke, sudah ya. Cek kembali nama-nama kelompoknya. Ada yang salah enggak? Ya, kan tadi sudah nulis, Nova kan sudah nulis. Nanti tinggal dipindahkan saja. Nanti nggak apa-apa, pindahkannya nanti nggak apa-apa. Yang penting kan kalian udah dapat nih. Tadi di buku masing-masing, udah nulis masing-masing. Nanti tinggal memindahkan saja. Oke, baik, silakan. LKPD-nya nanti selesai ini dikumpul ya. Kita melanjutkan untuk ketuanya tadi siapa? LKPD-nya dijadiin 1, lembar 1 sama 2. Ayo Yakub. Lembar kerjanya dijadiin 1. Ini loh. Dijadiin 1. Periksa nama-namanya salah apa enggak. Nah, seperti ini. Ini 1. Oke. Sudah? Namanya sudah? Oke. Belum, dikit lagi. Selesaikan, dikit lagi. Sudah ya? Oke, untuk ketuanya silakan kumpul ke sini. LKPD-nya. Bawa sini, Yakub. Oke. Nanti apabila ada kekurangan, kan kalian sudah menyalin kan tadi? Oke. Kelompok kelinci, tirek, singkong. Tinggal kelompok kucing lama ini. Kucingnya terlalu manis ini. Ya, berapa lagi? Cabang membesar dan ini jalan saat itu Nanti bayinya bawa pulang Purnomo ya. bayi ini kapan gue balik dan membesar dan kita sebut dengan umbi. Oke, sudah. Silakan dijadiin 1 sama ini. Yang penting kalian sudah punya catatan di bukunya. Kan batang umbi. Ya, umbi batang itu singkong, nama lainnya ya. Udah ya. Kumpul ya. Nanti ditambahin lagi nanti. Baik anak-anakku sekalian, setelah tadi kita mengamati video, kemudian membuat rangkuman, nanti di pertemuan kedua kita baru membuat proyek. Apa nama proyeknya? Laskar Lembar Siswa Berkarya Pintar Tumbuhan. Jadi kita nanti bisa menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Oke, baik, untuk pembelajaran hari ini kita tutup. Apakah semua merasa senang hari ini? Mohon maaf tadi tabletnya nggak bisa dibuka ya, jadi tidak terpenuhi semua. Coba Noval, apa yang akan kita lakukan di pertemuan kedua besok? Membuat laskar pitu. Oke, apakah senang belajar hari ini? Senang Jara? Senangnya apa? Nonton video. Terus menulis. Oke, baik. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita akan melaksanakan rencana kita di pertemuan kedua membuat laskar pitu. Ya Yakub ya. Silakan rapikan mejanya dirapikan, alat tulisnya dirapikan. Lalu nanti kita akan tutup dengan doa. Tapi menunggu meja kita rapi, masukkan dalam tas biar terlihat rapi. Duduk yang bagus. Oke.
Dirapikan, bahan ajarnya silakan taruh di meja. Di meja taruh beserta tabletnya. Oke. Bukunya juga taruh di sebelahnya, duduk yang bagus. Ya. Dirapikan, sudah rapi semua? Sudah rapi semua? Oke, sedikit Bapak simpulkan. Hari ini kita belajar tentang tumbuhan. Nanti di rumah setiap ada tumbuhan kalian amati. Jenis daunnya daun apa ya? Ketemu apa saja tumbuhan di rumah nanti kalian amati. Untuk lebih memahamkan kita kepada jenis daun-daun tumbuhan. Oke, baik, pada hari ini tadi kita memulai dengan doa, menyanyikan lagu nasional. Untuk penutupan kita tutup dengan doa. Tadi siapa yang memimpin doa? Yakub. Ayo silakan Yakub dipimpin doa. Selamat siang. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, baik. Nanti setelah selesai pembelajaran hari ini langsung pulang ke rumah, jangan mampir sepatunya jangan dilepas, nanti nginjek sesuatu di jalan. Lepasnya sampai rumah, istirahat, makan siang, sholat, baru tidur. Setelah tidur baru kalian silahkan mau main kemana silahkan. Ya, baik. Anak-anakku sekalian kelas 4, apabila ada bahasa Bapak yang kurang enak, kurang berkenan, menyinggung ya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Senang belajar hari ini? Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua, membuat sebuah proyek. Jangan lupa siapkan peralatan dan bahan. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.